Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak. Oke, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. wabarakatuh. Pak. Siang, Pak. Baik, pertemuan kita Siang, harusnya Pak. hari ini presentasi ya, tapi karena sesuatu hal diadakan secara online ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang segmenting, targeting, dan positioning. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang environment ya, environment marketing atau lingkungan pemasaran ya, lingkungan pemasaran. Karena ini sudah marketing advance, saya rasa sudah hafal betul apa itu lingkungan pemasaran, mulai dari situasi politik, situasi ekonomi, situasi budaya konsumen gitu ya, secara sosial, situasi persaingan, situasi pasar, atau sering juga disebut dengan politik, sosial, ekonomi ya, sosial, budaya dan seterusnya, tentu aspek-aspek lingkungan pemasaran ya. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang segmenting. Coba saya mute dulu ini Cintania. Segmenting, targeting, dan positioning. Ini muncul di layarnya? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, baik. Nah, tentu di pemasaran, di awal itu penentuan segmen, target, dan positioning itu menjadi sangat penting ya. Karena tidak semua pasar itu, market itu bisa dituju ya. Kalau kita berbicara sedikit, menyinggung sedikit sejarah pemasaran dari era produk atau sering disebut dengan marketing 1.0 begitu ya, di mana fokus produk, produksi, 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 tentu segmenting, targeting, positioning itu belum begitu penting ya. Yang paling penting bagaimana kita mampu menciptakan produk dan kemudian dijual ya. Baru tahapan berikutnya setelah revolusi industri abad 18 begitu ya. Tapi di Indonesia sudah abad 19 ya. Awal-awal kemerdekaan di Indonesia asal bisa produksi dialah yang menguasai pasar ya. Tapi setelah 60-an lah katakan begitu ya, tahun 60-an sudah era ke konsumen ya. Kemudian tahun 80-an itu sudah era kepada perilaku ya. Fokus kepada eh, apa sih keinginan dari konsumen tersebut ya, sehingga fungsi segmenting, targeting, dan positioning itu menjadi sangat penting ya. Jadi kalau kita tidak jelas nanti segmen apa yang mau kita bahas atau mau kita ambil begitu, maka bisa jadi kita ya kalau bahasa Jawanya itu seperti menggarami lautan gitu ya, bisa nggak jelas nanti dapatnya kita apa ya. Nah, mata kuliah ini akan eh, memiliki tujuan ya, memiliki tujuan. Capaian pembelajarannya adalah bagaimana teman-teman bisa memahami apa saja sih klasifikasi segmentasi tersebut ya. Teman-teman juga akan mampu membuat segmentasi, membangun target pasar dan mendesain positioning seperti apa perusahaan kita atau produk yang akan kita pasarkan. Ya, ini secara definisi dulu ya. Segmen itu adalah lapisan ya. Lapisan itu ya bisa dari usianya gitu ya, bisa dari ekonominya ya, tadi bisa dari afiliasi politiknya begitu ya. Oh, ternyata segmen dengan afiliasi politik tertentu ternyata seleranya atau keinginannya berbeda. Begitu ya. Nah, ini contohnya kegagalan mass marketing tadi saya sampaikan di abad 18 ya. Nah, menuju pasar tersegmentasi atau terfragmentasi
seperti sekarang ya. Jadi jangan berharap saat ini kita bisa berhasil kalau kita membangun produk-produk pariwisata khususnya kita di hotel itu tidak tersegmentasi dengan baik ya. Kalau segmentasi produk kita lihat kalau berdasarkan produknya, hotel itu ada hotel bisnis, ada hotel vacation, begitu ya, untuk liburan. Ada juga yang menggarap, katakanlah hotel transit, begitu ya, untuk kalau di luar negeri ya, kalau di luar negeri itu contohnya hotel transit itu biasanya di highway atau di jalan raya yang sangat panjang ya. Di sana ada hotel transit sampai bintang 4 ya, yang saya pernah lihat sampai bintang 4 ada di sana gitu ya. Nah, tapi konsepnya dia adalah hotel transit atau ada juga yang segmen backpackeran ya. Nah, kalau kita lihat tingkat segmentasi pasar itu ada tiga segmen, ceruk, lokal, dan individu ya. Nah, ini tentunya masing-masing memiliki karakteristiknya ya. Segmennya, kemudian ceruknya yang lebih dalam, apakah lokalnya ataukah individualnya ya. Kalau kita lihat ini saya cari di ini ya, saya googling ini sebenarnya ya, karena di buku itu tidak seluas ini ya, walaupun ini sebenarnya pengembangan dari buku. Kalau kita itu ada Kotler ya, Kotler and Keller, Kotler and Bookman ya. Di sini dikatakan ada segmentasi berdasarkan demografis ya, kependudukan. Kependudukan itu ya berdasarkan jenis kelamin. Tentu laki-laki, perempuan berbeda seleranya ya. Kemudian demografis itu usia gitu ya. Beda usia tentu beda juga seleranya. Gen Z, Gen X gitu ya, milenial begitu, itu pasti berdasarkan umur akan sangat berbeda selera dan perilakunya ya. Kemudian secara geografis ya, katakanlah geografis itu orang gunung sama orang laut itu akan berbeda pola konsumsinya dan berbeda perilaku konsumsinya ya. Nah, orang gunung, orang laut atau orang mana ini orang desa, orang kota itu juga berdasarkan geografis ya. Kemudian psikografisnya. Nah, psikografis ini banyak kategori ya, orang-orang psikologi biasanya psikografisnya apa kecenderungan dari psikografis atau psikologi dari orang-orang tertentu gitu ya. Apakah dia memang persepsi dirinya itu sangat tinggi gitu ya. Nah, brand minded itu psikografis juga ya. Pokoknya kalau enggak kualitasnya standarnya ini, oh nggak bisa, nggak mau gitu ya. Nah, itu bisa kita segmentasi pasar berdasarkan psikologi atau psikografisnya. Kemudian ini perilaku tadi juga. Kemudian demografis ya perusahaan ya. Perusahaan bagaimana tipe perusahaannya? Kalau kita amati, katakanlah orang retail itu dengan corporate itu akan berbeda ya. Orang perguruan tinggi sama orang banker itu akan berbeda ya. Ini berdasarkan bentuk perusahaannya ya. Kemudian berdasarkan kebutuhannya tadi ya, ada family, ada vacation gitu kan. Dan kebutuhan yang lainnya, transit dan seterusnya. Kemudian berdasarkan segmen transaksional ya. Nah, transaksinya hotel budget tentunya model transaksinya berbeda sebenarnya dengan hotel konvensional ya, tapi yang terjadi di Indonesia ternyata hotel budget itu nggak jalan ya. Yang jalan itu ya tetap konvensional, tetap ada front office-nya atau resepsionisnya, pembayarannya juga di depan gitu ya. Dan lain-lain yang bentuknya menjadi konvensional. Harusnya dia budget, tapi tetap konvensional ya. Tadi apa namanya penjabaran yang tadi ya lebih luas geografis, demografis, generasi, psikografis dan perilaku. Tadi ada firmografis katanya gitu ya atau di perusahaan ya ada yang sifatnya
transaksional ya. Jadi sebenarnya pengembangan kalau di buku teks itu hanya ada 5 ini ya. Tadi saya cari-cari mungkin ada perkembangan minggu lalu ya. Ada perkembangan tentang segmentasi ternyata dibuat berdasarkan permografis dan berdasarkan transaksi tadi ya. Kemudian kalau kita lihat targeting gitu ya, kita lihat berdasarkan kriteria pemilihan segmennya. Jadi kalau segmennya kita sudah tentukan, tentunya targetingnya juga perlu kita pikirkan dan kita tentukan gitu. Apakah segmen yang mau kita tuju itu dapat kita akses ya? Kita bisa nggak menuju ke sana gitu ya? Contohnya kalau permografis tadi perusahaan, ternyata kita nggak bisa akses ke sana, ke pengambil keputusannya. Perusahaannya sih oke, tapi ternyata kita hanya bisa nyampe security gitu ya. Artinya ini tidak bisa dijalankan atau tidak bisa diakses target tersebut ya. Kemudian cukup besar atau tidak ya. Cukup besar atau tidak itu maksudnya kalau kita masuk ke dalam segmen tertentu. Halo, ini yang on kamera tinggal berapa ini? Tinggal 7, padahal ada 22. Oke, baik ya. Nah, apakah cukup gitu ya? Katakanlah kalau hotel itu ke suatu daerah gitu, cukup enggak itu nanti? Umpamanya di Kota Madiun itu ada Aston, ada Prawn One kalau nggak salah ya. Kalau umpamanya hotel lain masuk nah, untuk mengambil segmen di sana, apakah marketnya itu cukup untuk perusahaan bertahan ya? Nah, hati-hati juga. Solo ini masih masuk nggak ketika perusahaan masuk ke dalam ya? Apakah cukup besar jika ada perusahaan masuk mengambil segmen di Solo ya? Kemudian apakah dapat diukur? Ini penting sekali karena dalam bisnis itu apalagi hotel gitu ya. Nah, itu investasinya sangat besar, tingkat pengembalian modalnya juga diinginkan cepat, maka semuanya harus bisa diukur ya. Kemudian apakah sesuai dengan tujuan atau misi perusahaan ya? Nah, ini tamunya mohon maaf ya, ini eh, tidak dideklar begitu ya, tidak dideklar, tidak disampaikan karena khawatir sara biasanya ya kalau hotel-hotel yang high end gitu ya, yang premium nanti orang-orang tertentu atau komunitas-komunitas tertentu mereka nggak akan mau gitu ya, karena nggak sesuai dengan visi misi perusahaannya ya. Nah, katakanlah beberapa hotel bintang 5 kota-kota besar yang saya tahu atau bintang 4 gitu ya. Mereka nggak akan menerima tamu dari klub-klub motor tertentu gitu ya. Nah, itu contohnya karena nanti wah khawatir mengganggu tamu yang lain ya, image-nya nanti akan terganggu. Nah, termasuk di dalamnya juga kalau di Amerika itu suku-suku ya, karena banyak suku di sana, ya rasis lah istilahnya gitu ya sebenarnya. Tapi hotel tersebut memiliki visi misi, punya standar layanan yang memang mereka harus penuhi ya. Jadi kalau target tadi segmen sudah kita tentukan, bintang 4 itu siapa saja, perusahaan yang mana saja begitu ya. Psikologinya seperti apa, kemudian lebih kerucut lagi, kita targetnya apakah tadi bisa diakses gitu ya, apakah cukup besar volumenya gitu ya, apakah dapat diukur, kemudian target tersebut bisa nggak atau sesuai nggak dengan visi misi perusahaan ya. Kemudian kalau kita lihat lagi segmen tadi, apakah dia tunggal gitu ya, segmen tunggal. Nah ini biasanya di retail ya. Kalau hotel nggak mungkin mengambil segmen tunggal ya. Contoh kalau ini biasanya produk-produk premium ya, mobil Ferrari ya biasanya membidik segmen tunggal ya. Selektif. Nah, ini hotel menggunakan sifatnya yang selektif ya. Spesialis produk hotel, spesialisasi pasar atau menggarap seluruh pasar ya. Tentunya nggak mungkin kalau hotel itu menggarap seluruh pasar ya. Habis nanti waktunya dan eh,
aktivitas marketingnya nanti akan memakan biaya yang sangat besar ya. Kemudian yang terakhir tentang positioning ya, membentuk persepsi konsumen ya. Positioning itu the battle of your mind ya. Bagaimana perusahaan itu dilekatkan di benak konsumen ya. Kita individu juga sama. Kita itu ingin dipandang seperti apa gitu ya. Dipersepsikan seperti apa. Nikita Mirjani itu mau dipersepsikan sebagai bad girl, umpamanya begitu ya. Siapa lagi itu? Ustadz siapa itu ya yang lagi terkenal sekarang ya? Banyak artis pingin dipersepsikan itu sangat soleha gitu ya, sangat alim ya. Karena saya pernah tinggal di Jakarta tahu ya. Oh ini kalau di TV, di layar TV atau di sosial medianya kelihatannya soleha banget ya. Tapi kalau di belakang itu ya bad girl juga gitu ya. Nah, kalau depan media nggak ngerokok gitu ya. Eh, Omongannya itu santun banget gitu ya, sosial media maupun di televisi. Tapi kalau di luar itu ya kebun binatang keluar semua, ngerokoknya jebal-jebul gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu the battle of your mind ya. Positioning itu bisa kita buat beberapa model gitu ya. Apakah kita mau high price gitu ya atau low price dengan high price dengan high quality atau low quality high price low quality atau low price ya. Nah, ini semuanya bisa di mixkan ya, dicampurkan ya. Kita kualitas kita bisa nggak kita buat harga murah, kualitas keren gitu ya, seperti eh, hotel-hotel yang ada di Solo. Hotel di Solo itu murah-murah gitu ya, tapi kualitasnya bagus ya. Tapi ternyata bisa ya. Atau kita mau bikin mahal aja supaya untungnya banyak gitu ya. Kualitas bagus, harganya mahal gitu ya. Nah, tergantung positioning yang mau kita bangun ya. Persepsi itu tersendiri gitu ya terhadap suatu produk dari pelanggan gitu ya. Pelanggan tidak pernah memahami sebagaimana produsen sehingga butuh persepsi ya. Oh ini kopi enak kata saya begitu kan. Teman-teman merasa enak enggak? Kenapa kopi-kopi enak itu tidak begitu laku? Yang laku malah kopi-kopi yang flavor gitu ya, kopi-kopi yang sifatnya essence gitu ya. Ada apa itu kopi-kopi yang banyak essence, janji jiwa gitu kan, kopi kenangan gitu ya. Padahal kopi terbaik itu nggak begitu laku. Jadi persepsinya akan berbeda. Ini battle of mind tadi ya. Pelanggan itu nggak pernah memahami gitu ya. Bagaimana kualitas dari sebuah produk. Hanya produsennya, tapi tugas kita sebagai perusahaan menciptakan persepsi kepada konsumen ya. Konsumen menilai produk dengan caranya sendiri. Wah, enak, nggak enak. Menurut kamu enak, menurut saya nggak enak gitu ya. Nah, ada dua temen aja datang ke suatu hotel bisa persepsinya berbeda ya. Padahal dilayani dalam waktu bersamaan, dilayani dengan dilayani dengan layanan yang sama ya. Mereka datang berdua ke hotel tersebut gitu ya, nginep berdua, dilayani bersama gitu ya dalam waktu yang bersama itu persepsinya, cara menilainya bisa berbeda ya. Persepsi konsumen tertuju pada manfaat ya. Manfaat yang sering samar tadi ya, nggak ngerti esen itu ya sebenarnya nggak baik ke tubuh gitu ya. Tapi tetap seger tuh gitu ya, contohnya begitu. Persepsi pelanggan tidak selalu didasari oleh kesadaran ya. Bisa jadi banyak faktor-faktor pengaruh yang lain ya, faktor teman, faktor influencer gitu ya, faktor orang tua dan seterusnya ya. Nah, bagaimana kita membangun strategi positioning itu sendiri ya? Nah, pertama bisa kita lakukan dengan membuat ciri khusus gitu ya. Positioning ciri khusus. Oh, hotel ini ciri khususnya ada gotik-gotiknya gitu ya.
Oh, ini hotel apa ya? Ada gotik-gotiknya. Oh, hotel ini ternyata dia nuansanya etnik. Kalau di Jawa itu ada gamelannya gitu ya, dan seterusnya itu berdasarkan ciri khusus ya. Kemudian berdasarkan manfaat ya, jelas ya kalau manfaat. Kemudian kategori pemakai, kemudian berdasarkan melawan pesaing tertentu ya. Disasosiasi kelas produknya, contohnya itu adalah kalau bintang 5 Alila dengan Grand Mercure kalau di Solo ya. Nah, nggak mungkin mereka akan membuat hal yang sama, akan membuat posisi yang berbeda ya. Kalau bintang 4 ada Novotel, ada Haris gitu ya, ada Swiss Bell, mereka akan membangun ciri khas mereka sendiri untuk berbeda dengan pesaing ya. Pepatahnya itu sedikit lebih beda, jauh lebih baik daripada banyak lebih baik. Ya gitu ya. Nah, sedikit beda itu justru jauh lebih baik daripada justru lebih baik dari pesaing itu sendiri ya. Kemudian tentu positioning gitu ya. Kita melakukan positioning cepat banget ada yang niru ya. Kita udah bikin begini, wah ada yang niru ya. Nah, sudah ada pesaingnya ya di industri pariwisata, di industri musik itu cepat sekali ada yang niru ya. Nah, selera atau kesukaan konsumen telah berubah ya. Nah, bisa jadi karena perubahan itu kita perlu melakukan repositioning. Posisi kita dirubah ulang. Hotel tadi itu ya, dulu harganya mahal banget. Sekarang ternyata konsumen maunya yang murah. Ya ikut-ikut murah akhirnya ya. Contohnya di Solo ya. Solo Jogja itu hotelnya termasuk cepat banget fluktuasi harganya ya. Terdapat pesaing yang masuk dan produknya disposisikan berdampingan, langsung ditandem sama pesaing, sehingga kita butuh melakukan repositioning ya. Kemudian ditemukan adanya kelompok pasar potensial ya. Terjadi kesalahan positioning awal. Oh, salah setting awal gitu ya. Bisa kita lakukan perbaikan perbaikan posisi terbaru ya. Nah, ini contoh tugas ya. Tugasnya adalah teman-teman sudah ada untuk presentasi ya ini ya. Segmentasi, targeting, dan positioning sebuah perusahaan secara konkret ya. Sudah ada tugas, nanti silahkan dipresentasikan. Itu mungkin materi saya sudah 20 menit gitu ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Silakan. Mas Yopi, ada pertanyaan? Aman, Mas Pak. Pandu, aman. Mas Pandu, mana Mas Martinus Pandu nggak ada ya? Keke, ada pertanyaan Keke? Belum ada, Pak. Adit, Mas Adit, Mas Aditya, ini sebelahan kayaknya sama Enggak, Mbak Pak. Citania ini ya. Keluar masuk, keluar masuk. Sebelahan nggak ini? Enggak, Pak. Oh enggak, takutnya sebelahan ya. Oke, baik. Sedikit lagi saya review ya. Tadi kita berbicara segmentasi, tadi klasifikasinya ya, memilah-milah segmen, kemudian dari segmen yang dipilah-pilah tadi atau diklasterisasi tadi, kemudian ditentukan targetnya gitu ya, baik target individual gitu ya, target kelompok berdasarkan ekonomi gitu ya, berdasarkan sosial, berdasarkan suku gitu ya. Itu sangat mungkin dilakukan ya kalau seperti Indonesia gitu ya yang sukunya banyak banget gitu ya habitnya akan berbeda ya saudara-saudara kita yang orang Chinese gitu ya nah suka makan keluarga di hotel gitu ya di restoran gitu ya nah itu tentunya
segmen berdasarkan suku ya, ada beberapa suku ya. Ada suku yang merayakan ulang tahun ya, orang Spanyol itu ya, itu mereka merayakan ulang tahunnya besar-besaran. Kalau orang Korea ulang tahun 17 ya dia hadiahnya operasi plastik bukan makan di restoran ya. Nah, itu ya berarti segmennya eh, bisnis kecantikan atau bisnis operasi plastik gitu ya. Kemudian mengenai positioning tadi, yang ketiga adalah positioning tentang battle of your mind ya, bagaimana kita melakukan perang persepsi, membangun persepsi produk kita, hotel kita begitu sehingga hotel kita itu dipersepsikan baik oleh eh, tamu hotel ya sehingga secara terus-menerus akan menjadi pilihan tamu hotel. Oke, baik. Masih ada 9 menit. Mbak Iga, Cynthia, ada pertanyaan? Iga Krisanti, sorry, Iga Krisanti. Sementara belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik, kalau tidak ada, demikian dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan presentasi. Mudah-mudahan nanti presentasinya satu pertemuan itu bisa 2 kelompok ya, supaya nanti lebih efisien diskusinya. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Siang, Selamat siang, Pak. Pak. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sama-sama. Oke.